Disclaimer dulu, ini adalah pendapat pribadi saya mengenai diangkatnya Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Indonesia sekarang ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan krisis. Salah satunya adalah krisis idola. Anak-anak muda, orang tua, semua-semuanya sekarang tidak memiliki idola karena banyak sekali masalah-masalah yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Tidak ada sosok yang benar-benar dibanggakan untuk menjadi idola di tengah kasus-kasus yang banyak sekarang ini. Yang terdekat adalah kasus korupsi dana haji dan juga kasus-kasus yang lainnya. Oke, saya nggak usah ngomongin itu. Yang pasti memang krisis idola ini penting banget. Salah satu yang bisa membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia adalah olahraga. Kita memiliki para atlet yang berprestasi di dunia internasional. Kita punya panjat tebing yang mereka sampai juara olimpiade yang luar biasa, angkat besi. Kita punya apa lagi ya, dragon boat yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Kalau saya kebetulan saya suka voli. Kita punya namanya Megawati Hangesri Pertiwi yang benar-benar membanggakan Indonesia. Memang skupnya bukan skup yang sampai luar biasa banget, tapi idola seperti inilah yang jarang-jarang kita dapatkan sekarang ini. Nah, berkaitan dengan pembinaan olahraga itu penting banget ya. Karena yang bisa kita banggakan itu sekarang ini adalah olahraga. Dan pembinaan olahraga, olahraga prestasi terutama itu harus diprioritaskan. Bagaimanapun juga dari induk-induk organisasi, bagaimana mereka bisa berbenah, bagaimana bisa mengevaluasi diri, mau menerima kritikal atau masukan, kemudian mau mengaudit semua keuangan-keuangan mereka, itulah yang diharapkan masyarakat. Karena kita tahu budget dari semua induk organisasi olahraga yang ada di Indonesia itu dari pajak rakyatnya Indonesia. Jadi wajar kalau masyarakat Indonesia meminta pertanggungjawaban. Kita jangan sampai nanti melihat orang pengen menjadi ketua organisasi tertentu karena alasan politik, alasan kepentingan tertentu. Jangan sampai dalam tanda kutip ya, ini tidak menyalahkan atau juga tidak menjudge untuk memperkaya diri sendiri atau hal-hal yang lain, itu jangan sampai. Karena bagaimanapun juga olahraga inilah yang bisa meningkatkan harkat dan martabat Indonesia di dunia. Kalau diaspora di luar negeri ketika ditanya mengenai Indonesia, semua orang mungkin bilang, oh korupsi ya, itu ya hal-hal yang jelek. Tapi ketika mereka tahu, oh Indonesia ada satu panjat tebing yang bagus banget namanya. Kemudian punya Megawati Hangesri Pertiwi, dan itu pasti membanggakan kita semua. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain ya. Berhubung saya suka bola voli, jadi saya yang ingatnya yang terdekat-terdekat aja. Jadi itu yang bisa meningkatkan untuk mereka diaspora Indonesia. Nah, untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, pasti mereka akan berlomba-lomba ingin berprestasi juga di bidang olahraga, karena olahraga Indonesia sudah meningkat dalam hal pembinaan, prestasi, dan masih banyak lagi. Nah, mengenai bola voli, saya juga meminta nih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, memohon selaku pribadi untuk mereformasi kepengurusan, bagaimana caranya Indonesia memiliki target 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang agar bisa berbicara di tingkat dunia, bisa ikutan VNL, bisa ikutan World Championship, bisa ikutan Olimpiade gitu, dan di kejuaraan-kejuaraan dunia lain. Dan itu adalah target yang memungkinkan, karena olahraga bola voli ini adalah olahraga rakyat. Hampir semua RT RW kelurahan mereka punya lapangan bola voli. Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Bapak Erick Thohir adalah seorang yang ngerti bagaimana cara mencari dana dan sponsor. Dan saya yakin kalau selama ini dikeluhkan masalah sponsor bola voli, pasti nanti Pak Erick Thohir bisa mencarikan alternatif bagaimana caranya agar BUMN itu bisa memberikan budget CSR mereka atau apapun untuk olahraga bola voli, tanpa mengenyampikan olahraga-olahraga yang lainnya. Berhubung Bang Bosu suka voli ya, jadi hal-hal seperti inilah yang kita harapkan olahraga Indonesia di masa yang akan datang akan berjaya, karena kebanggaan yang teramat sangat kalau kita memiliki olahraga yang berprestasi, pemain-pemain tingkat levelnya dunia, dan ini menjadi sebuah kebanggaan yang tiada taranya. Kalau saya sih gitu aja ya, mudah-mudahan saja olahraga voli, kata orang
Pak, tolong naturalisasi pemain voli Indonesia dari Belanda apapun, nggak usah dulu. Yang penting bagaimana pembinaan di dalam negeri. Indonesia punya kok potensi-potensi yang bagus. Sekarang bagaimana pembinaannya, sistem kepelatihannya, kemudian visi jangka panjangnya seperti apa, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan bola voli di seluruh dunia yang sudah semakin maju. Indonesia tertinggal, maaf, kita sudah di belakangnya negara-negara ASEAN, dari Thailand, kemudian Vietnam, Filipina, kita sudah terbelakang untuk putri ya. Kalau putra ya lumayan lah, masih nomor satu, tapi di Asia harus bisa berbicara lebih baik lagi. Dan ini menjadi PR yang dari zaman dahulu kala belum terselesaikan. Ya mudah-mudahan saja ada reformasi dan memang berat ya tugasnya Pak Erik, tapi saya yakin Pak Erik lebih mengerti ya karena memang suka olahraga. Pasti bagaimana caranya agar banyak olahraga-olahraga yang memang digemari oleh masyarakat Indonesia ini bisa berprestasi di tingkat internasional. Kayaknya banyak banget ya pengennya saya, tapi nggak apa-apa. Kita hanya warga negara biasa saja yang berharap bahwa kebanggaan ini akan terus ada di hati kita. Begitu bangganya orang nonton timnas di GBK mau menang atau kalah sepak bola kan. Dan semua orang mengakui bahwa supporter Indonesia itu adalah supporter terbaik yang ada di dunia. Tapi itu berbanding terbalik dengan prestasi. Nah, bagaimana nih supaya prestasi kita bisa ditingkatkan? Itulah yang menjadi PR besar dan harus didukung oleh semua masyarakat Indonesia. Waduh, ya udahlah Bang Bosu, cukup segitu aja ngobrol-ngobrolnya. Yang pasti selamat sekali lagi untuk Bapak Erick Thohir selaku Menteri Pemuda Olahraga yang baru. Selamat bertugas.